Selamat malam, saudaraku-saudaraku dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari. Semoga rekan-rekan dan saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Seperti biasa, saudaraku, malam hari ini saya akan kelayakan lagi. Malam hari ini saya akan mencoba melakukan sebuah penelusuran pada lokasi kita pada malam hari. Sudah banyak telepon, ada kucing berlari. Jadi sebuah bangunan yang sudah lama sekali terbengkalai dengan kondisi sebagian bangunan udah nggak ada atapnya. Contohnya seperti ini. Ini udah kayak dimakan alam, udah pada rusak. Atapnya udah nggak ada, udah pada roboh. Namun ya, nggak semua ruangan hancur seperti ini. Nggak semua ruangan rusak seperti ini. Ini hanya sebagian saja. Karena kita ada di sebuah lokasi yang sangat-sangat luas. Dan saya pribadi kurang begitu mengerti ini sebuah tempat apa sebenarnya. Karena kalau dilihat-lihat kayak bangunan Belanda. Udah ada tanaman. Ada suara pasang. Ada peci juga. Entah ada di tahun kapan ya ada peci. Kalau dilihat dari kondisinya nampaknya tempat ini udah puluhan tahun nampaknya. Jadi ya, alasan utama kita mendatangi tempat ini, alasan utama kita melakukan penelusuran di sini, tentu saja berdasarkan informasi. Dan bahkan kemarin saya sudah menyampaikan kita mendapatkan lokasi yang menarik. Ini yang saya maksudkan. Jadi menurut info, konon katanya tempat ini dulu pernah dijadikan sebagai sebuah tempat warga dari luar daerah itu mencari kekayaan alias pesugihan di tempat ini. Mereka mempercayai atau warga-warga mempercayai di tempat ini ada sosok ratu. Namun katanya kalau yang datang itu nggak direstui, itu yang muncul kunti. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang datang tidak restu, mereka melihat sosok ratu. Tapi kalau mereka nggak mendapatkan restu, mereka bakal mendapatkan sosok kunti di tempat ini. Kalau saya pribadi, ya, saya pribadi lebih percaya mereka itu lalu dalam artian mereka memikirkan sosok tersebut yang mereka lihat, akhirnya sosok tersebut yang muncul. Kadang kan ada ya, sebuah bangunan zaman Belanda dan sosok yang terlihat itu sosok penyanyi Belanda begitu biasanya. Ini tinggal atap kayunya ya, atap gentengnya udah pada nggak ada ini. Bukan genteng sih, apa ya namanya ya?
Pokoknya bukan genteng. Ada suara dari depan sana. Dan nampaknya ini nggak kelar sih malam hari ini. Karena lokasi ini sangat amat luas sekali. Jadi saya rasa ini nggak kelar kalau hanya malam ini saja. Mungkin besok ya. Kalau saya masih merasa penasaran dengan tempat ini, saya akan melanjutkan pada besok malam. Ada suara lagi, kayak berputar-putar semua suaranya. Halo, permisi. Halo. Kalau dari yang saya rasakan, memang terasa aura negatif di tempat ini terasa sangat-sangat kuat sekali. Menandakan kalau memang tempat ini ada sosok yang menjaga. Udah benar-benar kayak dimakan alam. Tapi sekali lagi ya, ini hanya sebagian saja. Nanti kalau masih ada waktu, kita lanjut sampai belakang. Karena bagian belakang tuh nggak serusak ini. Karena bagian belakang tuh nggak tahu kenapa, bagian belakang tuh masih kayak bangunan pada umumnya begitu. Ini ya tadi tuh di area luar kayak ada yang mondar mandir. Ini kan dikelilingi kayak kebun-kebun gitu, jadi kayak ada suara krosek-krosek begitu. Di atas ada suara. Dan cukup banyak suara-suara terdengar. Halo, permisi. Assalamualaikum. Saya datang kemari nggak macam-macam. Ini atapnya udah pada rusak ya, itu udah basah semua tuh bocor itu. Karena emang atap-atap kan atapnya tuh kayak double. Ini ibaratnya tuh kayak plafonnya gitu. Ada suara lagi. Kali ini seperti suara cakikikan. Kamu pelan sekali suaranya. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Semacam kayak kita menemukan sebuah situs ya. Kalau udah benar-benar seperti kita menemukan bangunan di tengah hutan. Dan yang saya heran, ini lokasi sekitaran sini mungkin karena pedesaannya ini sepi sekali. Padahal ini dekat jalan ya, maksudnya bukan jalan raya gede gitu, bukan ya jalan aspal, cuman nggak begitu ramai. Dari tadi tuh sepi gitu. Bahkan ada beberapa warung ya, jadi sempat nongkrong di warung juga. Itu mereka mengatakan kalau lingkungan itu sepi. Rata-rata jam 10 gitu udah nggak ada orang mondar mandir, nggak ada kehidupan begitu katanya. Halo, mohon maaf mengganggu, permisi. Lagi-lagi di atap ada suara. Di sana juga ada suara di bagian depan sana.
bersuara kayak dari atas depan. Terus jangan lupa juga saudaraku dan rekan-rekan ya untuk komen-komen ya, silakan buat yang belum komen-komen silakan komen dulu, silakan langsung dulu. Sekedar mengucapkan salam, sekedar mengucapkan hadir, sudah lebih dari cukup ya saudaraku ya, silakan monggo. Ibarat kata untuk menambah keakraban ya, biar makin akrab dengan teman-teman yang lain, biar makin akrab dengan saudara-saudara kita dari berbagai daerah ya. Barangkali nanti ketemu jodoh kan. Kayak ada yang gerak-gerak tadi, kaget saya pikir ular. Jujur yang saya khawatirkan hanyalah ular. Karena yang saya takutkan ular berbisa ya. Ular hijau kan bahaya banget ya. Buat yang berkenan juga bisa ditambah dengan tap-tap layar. Bila saudaraku ingin memberikan dukungan lebih ya, bisa dibantu dengan tap-tap layar. Dan terima kasih banyak bila mungkin saudaraku ataupun rekan-rekan berkenan memberikan dukungan ekstra. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pokoknya kalau memang berkenan. Namun bukannya saya menyuruh untuk memberikan dukungan lebih, enggak. Saya hanya memberikan, bukan memberikannya. Buat yang mau saja ya, karena saya nggak mau memaksa, saya nggak mau meminta gitu. Jadi kalau ibarat saudara ataupun rekan-rekan memang berkenan memberikan dukungan lebih, udah komen, udah mau bantu share ya, kalau di tap layar ya, terima kasih banyak. Semoga juga saudaraku diberikan kelancaran dan semua dengan pokoknya doa terbaik ya buat rekan-rekan dan saudaraku semua yang selalu hadir dan selalu memberikan dukungan. Semoga diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan selalu. Nah, karena itu jangan mudah putus asa dalam mencari rezeki ya. Tadi kayak ada suara di belakang semak-semak sini. Dan kebanyakan kayak dari atas ya suaranya. Kayak ada yang terbang gitu. Dan dari yang saya rasakan ya, saya merasa kayak diperhatikan, saya merasa kayak dipantau. Jadi kayak di sekitaran saya sini tuh kayak banyak orang begitu. Kayak saya diperhatikan terus-terusan begitu. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Tapi ya di atas ya suaranya. Ya kita positif thinking aja, mungkin burung memang. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari untuk muter-muternya. Mungkin kalau besok saya ada niatan ya, mungkin besok kita datang lagi ke tempat ini mungkin ya, tapi saya nggak janji karena masih banyak sekali ruangan-ruangan atau sudut-sudut yang belum kita jelajah ya. Seperti yang saya sampaikan, kita baru di depan ya, belum di bagian tengah dan belum di bagian belakang. Tapi waktu udah mepet, jadi mungkin cukup dulu. Dan agar saudaraku maupun rekan-rekan gak kelamaan menunggu ya, jadi saya akan langsung saja mengajak rekan-rekan untuk menuju tempat yang sudah kita persiapkan.
Dan kira-kira seperti apakah lukisan yang hadir? Seperti apakah lukisan yang tergambar pada malam hari ini? Akankah ada lukisan yang cantik atau menarik lagi? Dan mantap sekali, saudara. Kita mendapatkan sebuah lukisan yang cukup menarik pada malam hari ini, ya. Mungkin kita mengawali dari lukisan yang pertama dulu. Ini agak kurang memang, tapi cukup jelas. Sebuah lingkaran, ya saudaraku, ya. Kita memperoleh sebuah lingkaran semacam ini, dan kerap juga saya menyebutnya sebagai sebuah lingkaran nasib. Kenapa? Karena nasib itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, seakan-akan terus berputar. Tapi kalau saudaraku perhatikan lagi, ini ada bagian menonjol, ya. Tonjolan kecil. Memang gak begitu panjang, tapi patut untuk diperhatikan. Karena saya rasa ujung yang bisa dikatakan sangat amat pendek ini seolah-olah memiliki makna tersembunyi di belakangnya, ya. Seolah-olah semacam seperti ini. Dan lukisan berikutnya, saudaraku, ini ada pada bagian tepi dan agak buram memang, ya, agak buram. Gak tahu kelihatan apa enggak di kamera, tapi dari sini cukup jelas sebuah lukisan yang sangat-sangat cantik. Semacam ini lagi, ya, lanjut lagi ke bawah. Ini cantik sekali, ya, dan mulus sekali. Kenapa saya katakan mulus? Karena dari ujung rambut hingga ujung kaki, alias ujung atas sampai ujung bawah, ini terlukis secara utuh, terlukis secara menyeluruh. Namun memang, ya, agak sedikit buram. Kalau masalah buram-buram, ya, nanti kita akan coba untuk mempercantiknya. Tapi ini udah kelihatan akan wujudnya, kelihatan akan bentuknya, kelihatan akan kecantikan dari lukisan. Dan perlu diingat juga, saudaraku, ya, saya hanya menilai menurut pandangan saya, ya. Dan saya pikir pada lembar awal ini hanya terdapat lukisan itu saja. Saya rasa memang udah nggak ada lukisan lagi, dan lanjut pada lembar berikutnya. Di sini kita juga memperoleh sebuah lukisan yang cukup menarik, saudara. Kita memperoleh sebuah lukisan yang cukup menarik di bagian sini, ya. Kalau dilihat, ini semacam lukisan seperti ini, atau sebuah lukisan yang posisinya berada pada bagian yang seakan-akan kayak nemplok di dinding, ya. Jadi kayak ini lukisannya, lalu bagian kirinya atau depannya adalah dinding, nemplok gini. Tapi kalau saudaraku memperhatikan dari arah yang berbeda, maka saudaraku juga bakal mendapati sebuah makna yang berbeda pula, ya. Ini kita lihat dulu. Seolah-olah ini bukan sebuah dinding, melainkan sebuah bagian yang mengubur bagian separuh dari lukisan ini. Seolah-olah ini tertimbun bagian yang separuhnya, ya. Untuk keseluruhan lukisan ini bagi saya seolah-olah memang memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan. Dan lukisan yang terakhir, saudara, lukisan yang terakhir ini adalah sebuah lukisan yang berbeda dari lukisan-lukisan sebelumnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah lukisan yang jelas sekali, sebuah garis memanjang dengan bagian sekitar bersih, bagian sekitar tidak ada gangguan sedikit pun, ya. Ya mungkin sekarang kurang begitu karena masih kurang. Tapi ini jujur saja, ini nggak ada gangguan sama sekali. Kalau dilihat dari arah seperti ini, kayak ada yang aneh, ya. Kalau dilihat dari arah seperti ini, kayak ada yang aneh pada bagian ini. Memang ini nggak sampai ngebentuk, ya, nggak sampai nyatu maksud saya, tapi kayak ada yang aneh gitu. Kayak ada sesuatu yang belum terjadi. Oke, saya akan mencoba untuk mempercantik dan memperindah
lukisan-lukisan yang telah hadir pada malam hari ini. Bukankah ini semakin terlihat cantik, saudaraku? Ya, sudah saya sampaikan tadi akan bagian yang nonjol pendek itu. Ini bagian nonjol pendek dan patut diperhatikan memang. Bagi saya pribadi, ini adalah lukisan yang bisa dijaga, ya. Dan lukisan berikutnya, saudaraku, bukankah ini sangat amat cantik sekali? Ya, sangat-sangat cantik sekali. Lalu dilanjut lukisan kita berikutnya di sini. Dan lukisan yang terakhir, ya, bentar. Nah, gak ada gangguan sedikit pun. Tapi kalau dilihat dari arah seperti ini, seolah-olah kayak ada hubungannya. Sekali lagi, memang ini gak nyatu atau gak ngebentuk, tapi kayak kalau diperhatikan lagi kayak memiliki makna yang ingin disampaikan, ya. Dan kira-kira pada bagian belakang seperti apa? Kalau saya pribadi tidak begitu menanggapi bagian belakang, karena bagi saya kurang begitu menarik, ya, untuk lukisan di lembaran belakang. Dan saya rasa malam hari ini pun juga sama saja, saya kurang begitu tertarik dengan lukisan di lembaran belakang ini. Jadi bagi saya pribadi, ya, saya hanya menilai bagian depan atau inilah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan atau tergambar pada malam hari. Cukup menarik, cukup cantik. Bagi saya bukan hanya cukup cantik, tapi ini memang terlihat sangat-sangat cantik dan sangat seksi untuk lukisan-lukisan yang hadir pada malam hari. Terima kasih banyak, saudaraku. Terima kasih sudah mau. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Mungkin cukup dulu. Mungkin kita akan berjumpa lagi, ya, pada besok hari. Kalau memang gak ada kendala, saya akan usahakan selalu hadir, ya. Jadi saya izin pamit, saya izin undur diri. Salam belepotan, kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.